Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga pagi ini dapat bertemu kembali dalam indahnya pagi. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa di pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Saya Syifa Fauzia kembali bertemu Anda dalam indahnya pagi dan insya Allah kita nanti akan membahas tentang menjelang wafatnya Rasulullah. Ini juga sangat penting karena menjadi bagian dari sejarah dan juga kita akan melihat apa saja wasiat dari Rasulullah yang tentunya harus kita teladani. Bersama saya sudah ada David Halik. Ya. Assalamualaikum David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Syifa. Memang pada saat kita mengangkat tema menjelang wafatnya Rasulullah, tentunya diharapkan kita juga bisa mengambil hikmah ya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat menjelang wafatnya Rasulullah. Karena banyak peristiwa penting tentunya ya. Betul sekali. Dan tidak hanya itu, dan juga kita akan belajar bagaimana Rasulullah bersiap menghadapi pada saat ajalnya tiba ya, atau pada saat menjemput kematiannya wafatnya Rasulullah. Kita akan belajar bagaimana, karena suatu saat kita pasti akan sampai ke sana juga kan. Betul. Ya, ini masih ada hubungannya dengan tema kita yang pernah kita bahas. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini sudah hadir guru kita, narasumber kita, yaitu Dr. Mukhlis Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz pagi ini? Baik. Samaanku sama David janjian pakai baju putih. Kita. Enggak, telepon. Minggu lalu kita udah makanya sih Valentine telepon diangkat dong. Sama ibu-ibu bahkan juga pakai baju putih. Ya, kita sapa dulu ibu-ibu yang pakai baju putih semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. David telepon ibu-ibu sudah pakai baju putih juga. Ibu pakai baju putih biar sama saya ya. Ibu-ibu dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ya. Ibu sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Baik. Bagaimana, sudah siap menjemput kematian? Tapi patut untuk tahu. Nah, karena kita akan belajar Bu bagaimana tentang peristiwa penting ya pada saat Rasulullah SAW itu wafat ya. Dan tidak hanya itu, tentunya di sini juga ada kawan-kawan dari Erio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, putih juga kan? Gak apa-apa. Semua mata nanti tertuju ke saya. Iya, makanya. Soalnya tadi ada yang marah-marah. Kok nggak dibilangin sih bajunya putih-putih? Oke, dan sebelum kita mulai acara kita pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nizam dengan sari tilawah Balkis Nidaul Haq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Indahnya Pagi. Buat Anda yang baru saja bergabung, tema kita kali ini adalah menjelang wafatnya Rasulullah. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita, yaitu Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi, yang tentunya akan berbicara kepada kita seputar peristiwa wafatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ustadz, kalau kita pernah mempelajari sejarah atau kita belajar agama dari zaman sekolah dulu, kita mendengar ada beberapa peristiwa seperti misalnya
peristiwa haji wada, terus ada khutbah juga di sana ya, dan juga Rasulullah berwasiat. Nah, kira-kira boleh nggak sebelum kita masuk ke peristiwa wafatnya Rasulullah, apa peristiwa-peristiwa besar yang akan menjadi momentum juga buat umat Islam ke depannya, jadi pegangan juga buat umat Islam ke depannya yang dicontohkan Rasul. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kita akan berbicara tentang menjelang wafatnya Rasulullah. Kata yang dipilih wafat, bukan kematian. Memang di dalam Al-Quran ada beberapa ungkapan tentang kematian. Kematian disebut al-maut, yang secara bahasa itu artinya ketiadaan hidup. Dan itu bisa dialami oleh siapa saja, termasuk binatang. Maka ada kucing, kita bilang mati. Kematian itu juga diungkapkan dengan kata al-wafat. Allahu yatawaffal anfus, yang artinya memenuhi, menyempurnakan. Maka kata wafat itu berarti memiliki konotasi seseorang disempurnakan perjalanan hidupnya. Kita pernah uraikan bahwa kematian itu adalah proses menuju kesempurnaan. Sebab kematian itulah yang akan mengantarkan seorang hamba berjumpa dengan Sang Khalik. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang sangat kita hormati, kita lebih memilih kata wafat. Satu lagi, di dalam Al-Quran kematian itu juga diungkapkan dengan al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Al-yaqin itu keyakinan, karena memang kematian itu adalah sesuatu yang pasti, diyakini akan datang. Ini saya kira satu hal yang kita perlu jelaskan sebelum kita masuk kepada peristiwa-peristiwa apa yang bisa kita ungkap dan kita jadikan teladan dalam kehidupan ini, terutama dari peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang perlu kita pertegas ketika kita berbicara tentang wafatnya Rasulullah, kita sudah sepakati dan sudah kita bicarakan bahwa setiap manusia, setiap jiwa pasti akan mati, pasti akan wafat. Rasulullah itu manusia biasa. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia seperti kalian. Yang dalam Al-Quran dikatakan para nabi itu mereka makan, minum, pergi ke pasar, seperti manusia biasalah melakukan aktivitas. Yang membedakan satu, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku manusia yang diberi wahyu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan tidak mungkin salah. Tidak mungkin itu keluar dari hawa nafsu. Nah, karena Nabi itu adalah manusia biasa, maka Nabi pun akan mengalami kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh setiap manusia. Manusia ini dalam perjalanan hidupnya dimulai dari lemah, kuat, lalu lemah. Mulai dari tidak ada, lahir dalam keadaan yang sangat membutuhkan, jalan harus dituntun, diajari, pakaian dikenakan oleh orang lain, dan seterusnya sampai kemudian mencapai puncak kejayaannya di umur 40 tahun, lalu kemudian mulai surut lagi tuh. Jadi mungkin perjalanan hidup kita ini seperti kita melihat bulan yang mulai bulan sabit sampai bulan purnama tanggal 15, lalu nanti kembali lagi. Mulai dari subuh lalu sampai ke maghrib, tenggelam, begitulah. Ini juga dialami oleh seorang nabi, tidak terkecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu di akhir hayatnya kita menemukan beberapa fakta bahwa Rasul ternyata juga sakit. Ya, Rasul sebagai manusia biasa juga pernah mengalami sakit. Bahkan bukan hanya menjelang wafatnya,
Kita tahu ketika berada di Mekah, beliau mengalami siksaan, penindasan, kezaliman yang sangat luar biasa. Bahkan termasuk ketika di Madinah. Hanya menjelang wafatnya kita bisa melihat tanda-tanda. Sakit apa yang diderita oleh Nabi, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nabi, susahnya ketika mengalami masa-masa yang kita sebut dengan sakaratul maut itu. Nanti kita akan lihat apakah Nabi juga mengalami sakaratul maut seperti manusia biasa atau tidak. Peristiwa itu seperti Mas David bilang tadi, itu dimulai memang kita bisa lihat ketika Haji Wada. Haji Wada itu kira-kira 90 sampai 91 hari menjelang beliau wafat. Bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Di situ orang sudah melihat bahwa Nabi sudah mulai yang semula sehat segar bugar sudah mulai melemah. Dalam beberapa kesempatan beliau sudah mengendarai unta, melakukan bagian-bagian dari ibadah. Bahkan ketika khutbah terakhir yang disebut dengan khutbatul wada, itu Nabi menyampaikannya dari atas kendaraan unta, yang menunjukkan bahwa kondisi fisik beliau sudah melemah. Mengapa melemah? Ada yang menduga Nabi itu diracuni. Ya, saya pernah dengar kayak gitu juga. Betul. Ketika terjadi perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Diracuni Ketika oleh itu ada seorang perempuan Yahudi yang menyajikan suguhan makanan berupa daging kambing, ya, racun. Ada sahabat yang meninggal, tapi Nabi menurut banyak riwayat katanya dia tidak makan, karena dibisiki, diberitahu oleh Allah bahwa itu ada racun, dia tidak makan. Tapi ada yang mengatakan Nabi sempat mencicipi. Kemudian racun itulah yang membekas. Apapun yang terjadi, seorang Nabi itu dilindungi oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Ini yang satu hal yang kita yakini. Tetapi yang pasti, setelah Hajjatul Wada itu kondisi fisik beliau melemah. Setelah itu kembali ke Madinah, bahkan diriwayatkan beliau beberapa kali pingsan. Pertama, singgah di tempat Maimunah, salah seorang istri beliau. Dikabarkan di situ beberapa kali Nabi pingsan. Kemudian saat giliran tiba di rumah Sayyidah Aisyah, hal seperti itu juga dialami. Bahkan dalam satu riwayat beliau mengalami apa yang disebut dengan demam tinggi. Demam. Kemudian pingsan beberapa kali. Nah, tetapi menarik untuk kita cermati apa yang beliau lakukan pada masa-masa ini. Beliau setelah kembali dari Hajjatul Wada, terutama 13 hari menjelang wafatnya, ini sakit yang agak sedikit parah. Itu 13-14 hari menjelang wafatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal itu. Jadi kira-kira di akhir bulan Safar itu sakitnya sudah mulai sakit keras Nabi itu. Nah, tetapi beliau di saat-saat akhir itu sering sekali berziarah kubur ke Baqi itu. Lalu mengingatkanlah para sahabatnya. Kemudian menjelang wafatnya itu Nabi sudah tidak bisa mengimani, terutama di waktu subuh, yang kemudian di hari itu beliau meninggal. Ya. Dia perintahkan orang supaya mengangkat Abu Bakar. Tapi dari dalam kamar bilik rumah Sayyidah Aisyah, beliau wafat dikabarkan meninggal di saat di rumah Aisyah itu. Yang sebenarnya rumahnya itu ya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Masjid Nabawi. Nah, oleh karena itu makam Nabi pun di situ. Karena ada satu riwayat yang mengatakan para nabi itu dimakamkan di tempat. Dari bilik jendela rumah itu Nabi mengintip, melihat umat Islam yang sedang melakukan salat berjamaah. Kemudian pada saat itulah para sahabat melihat dan mereka sedih. Ini adalah saat-saat terakhir kita berjumpa dan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebenarnya tanda-tanda ya, yang pada saat itu menunjukkan sudah dekat beliau ini. Misalnya ketika beliau menyampaikan kepada putrinya Fatimah, ini putri yang sangat disayangi oleh Nabi.
bahkan jalannya itu paling mirip dengan Nabi. Ini istri-istri Rasulullah yang mengatakan itu. Orang yang jalannya paling mirip dengan Nabi itu adalah Fatimah. Pernah berpesan, berbisik kepada Fatimah, yang tiba-tiba Fatimah sedih. Kemudian dibisiki oleh Nabi lagi, tiba-tiba senang. Istri-istri beliau yang ada di sekelilingnya bertanya, jadi dibisiki apa? Rahasia. Ini rahasia Rasulullah. Ternyata kemudian belakangan dia buka rahasia itu kepada Sayyidah Aisyah. Dikatakan, saya sedih karena ketika itu Rasulullah menyampaikan, ya Fatimah, biasanya malaikat itu datang di setiap bulan Ramadan kepada saya 1 kali, melakukan tadarus apa yang sudah dihafal, lalu kemudian diperlihatkan lagi, dibacakan kembali. Tapi Ramadan kali ini 2 kali katanya. Nah, ini oleh Fatimah difahami, oh kalau begitu sudah terakhir ini. Oke. Ini Ustaz, kita harus potong dulu. Betul. Padahal sebenarnya saya yakin masih akan kita akan lanjutkan ya, karena ini semakin menarik di sini ceritanya. Dan kita akan mendengarkan Airio yang akan menyanyikan 1 buah lagu. Silahkan. cintamu secara bersahaja. Kami pada
ya Rasul. Serasa di kau serasa di kau di sini. Ya, Anda masih bersama kami dalam Indahnya Pagi dan kita akan terus membahas tentang menjelang wafat dari Rasulullah SAW. Dan kita sebelumnya tadi sudah banyak cerita dan kisah-kisah ya Ustadz yang mengiringi wafatnya Rasulullah. Mungkin Ustadz bisa lanjutkan kembali. Ya, tadi kita ceritakan tentang pesan Nabi kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha yang membuat dia sedih. Dan sebenarnya para sahabat pun sudah menangkap ketika pada akhir itu turun idza jaa nasrullahi wal fath. Itu sepupu beliau yang sangat cerdas dalam menafsirkan Al-Quran langsung menangkap, ya ini pertanda ajal Nabi sudah dekat, karena kemenangan sudah datang, artinya tugas Nabi sudah selesai. Itu difahami seperti itu. Nah maka Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha begitu mendengar malaikat 2 kali datang tadarus bersama Nabi, oh berarti dia sudah tidak akan datang, terakhir sudah ini, maka dia sedih. Lalu ketika dibisikkan oleh Nabi dan beliau gembira, itu karena Rasulullah SAW membisikkan kepada Fatimah bahwa Fatimah akan menjadi sayyidatu nisa'il alam, wanita yang sayyidah di surga nanti. Maka terus bersedih-sedih Fatimah radhiyallahu anha ini. Kemudian apa yang dialami oleh Nabi? Beliau sakit yang sedemikian rupa, beberapa kali pingsan. Bahkan pernah ketika beliau sedang di kediaman Aisyah, datang Abdurrahman bin Abi Bakar. Itu adalah saudaranya Aisyah. Lalu Nabi melihat Abdurrahman ini membawa siwak. Dengan tatapan yang agak sedikit kosong itu beliau menunjuk kepada siwak itu. Kata Aisyah, Anda mau itu? Ya. Nabi mengangguk. Ambilkanlah siwak itu. Lalu kemudian karena agak keras, lalu digigit-gigit oleh Sayyidah Aisyah, sehingga ludah dari Sayyidah Aisyah itu menyatu dengan ludah Rasulullah. Karena sudah lemas sampai terjatuh itu siwak. Nah, kita mungkin akan bertanya, apakah ini yang disebut sakaratul maut? Lalu apakah Nabi itu mengalami juga sakaratul maut seperti manusia biasa yang mengalami? Karena kita memahami sakaratul maut itu adalah kepedihan, kesulitan yang dialami oleh seseorang menjelang kematian. Nah, apakah Rasulullah mengalami seperti ini? Saya sendiri meyakini bahwa Rasulullah tidak mengalami itu. Karena yang disebut sakaratul maut dalam Al-Quran, juga diungkapkan dengan ghamarat, itu ombak yang turun naik, kesulitan yang dialami oleh seseorang. Ini kalau kita lihat konteksnya di dalam Al-Quran adalah untuk orang-orang yang zalim, orang-orang kafir. Tapi orang seperti Nabi, itu adalah peristiwa biasa. Bahkan memang itu pilihannya. Karena dalam satu hadis beliau mengatakan, setiap Nabi menjelang wafatnya itu diberi 2 pilihan. Mau diperpanjang umurnya atau mau dicukupkan, disempurnakan. Nabi pun diberi pilihan itu. Beliau apa yang dipilih? Kalau kita mungkin tambahin deh 20-30 tahun lagi, Nabi tidak. Nabi memilih untuk dicukupkan, disempurnakan sampai di situ. Mengapa? Karena beliau ingin cepat-cepat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seperti yang pernah kita kisahkan sebelumnya tentang Nabi Ibrahim, ketika didatangi oleh malaikat maut, beliau katakan,
Mana ada itu seorang kekasih mau mencabut nyawa kekasihnya. Karena kematian itu dianggap mengerikan, mencabut nyawa, sakit. Yang dalam satu riwayat, yang riwayat ini sebenarnya tidak kuat. Ya, dikatakan bahwa kematian itu seperti jarum, menarik jarum dari kapas. Itu pasti ada kapas yang ikut itu ya. Begitu nyawa kita dicabut, itu pasti akan terasa itu fisik kita. Nah, Nabi Ibrahim memahami seperti itu, mengatakan mana ada seorang kekasih mau mencabut nyawa kekasihnya. Tapi oleh Allah diberitahu, bukan mencabut nyawa untuk menyakiti, tapi ara'aita khalilan yakrahu liqa'a khalili. Mana ada seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya. Jadi kematian itu adalah perjumpaan kita dengan kekasih. Oleh karena itu ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Beliau minta, sempurnakan hidup saya untuk berjumpa secepatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sampai terharu kita dengar ceritanya, dan memang itu menjadi satu kisah yang harus kita ambil juga hikmahnya dari situ ya Ustadz ya. Baik, kita masih akan membahas lagi. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya dengan Ustadz Muklis Hanafi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Darna Simke. Kami dari Majelis IP Jakarta Utara mau bertanya, adakah pesan khusus Rasulullah kepada pengganti beliau sebelum beliau wafat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya mungkin Kita sudah masuk ke pesan-pesan Rasulullah pada saat Rasulullah sebelum wafat. ini Apakah maksudnya wasiat apa gimana? Wasiat, gitu? Atau ya. pesan, Ya. Atau pesan. Betul, memang di dalam Islam itu ada yang disebut wasiat ya. Bahkan ini memang para nabi-nabi terdahulu pun selalu di akhir hayatnya itu berpesan, berwasiat. Seperti dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan wa wassa Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim itu berwasiat kepada anak-anaknya dan juga kepada Yaqub. Yaqub itu adalah cucunya. Agar berpegangan pada agama dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau wafat atau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan ini adalah salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan salah satu pesannya adalah agar kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan pengertian, karena Allah sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita pesimis, ya saya cuma begini aja, mungkin Tuhan segitu, ya sudah segitu dapat. Tapi dengan optimisme kita, dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan membuat kita jaya, Allah akan membuat kita kaya, keyakinan itu Allah akan ijabahi sesuai keyakinan kita, sesuai husnuzon kita ini. Oleh karena itu, di antara pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Ketika kita sakit, ketika kita dalam keadaan senang. Dan pesan yang lain dari Rasulullah adalah agar kita selalu waspada. Jangan sampai ketika ajal menjemput kita, datang menjumpai kita, kita tidak dalam keadaan berislam. Ini yang Rasulullah khawatir ya. Jangan sampai yang sudah kita tanam, sudah kita pupuk dari awal berakhir secara tidak baik, yang disebut dengan su'ul khatimah. Oleh karena itu beliau wanti-wanti betul. Sedang sholat pun beliau tidak bisa mengimami, ditatap dari jauh. Seakan tidak mau berpisah dengan umatnya. Seakan beliau tidak ingin membiarkan umatnya jalan sendiri. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi soal pengganti, memang ada beberapa peristiwa menjelang akhir hayat beliau yang agak sedikit kontroversial, simpang siur informasinya soal apakah Nabi telah menetapkan siapa yang akan menggantikan kepemimpinan setelah beliau atau tidak. Inilah lalu kemudian yang melahirkan perbedaan kelompok antara Sunnah dengan Syiah. Ya. Yang saya kira semuanya itu kembali kepada persoalan interpretasi, soal pemahaman. Bagi kalangan Ahlus Sunnah melihat dan juga bagi
sekian banyak sahabat waktu itu melihat bahwa Sayyidina Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengimami sholat. Artinya bagi mereka ini dianggap Sayyidina Abu Bakar diserahi tugas soal keagamaan, soal agama saja, urusan menghadap Allah serahkan Abu Bakar, apalagi Dan urusan ada manusia. Rasa kepercayaan ya Betul, Rasulullah. dalam soal agama dipercayakan kepada Abu Bakar, apalagi dalam soal keduniaan. Oleh karena itu banyak sahabat lalu kemudian menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah, dan itu terjadi sebelum Nabi dimakamkan. Jadi dari saat Rasulullah wafat sampai kemudian dimakamkan itu ada jeda waktu antara 3 sampai 4 hari. Karena memang orang bingung. Jadi tidak langsung dimakamkan. Tidak langsung dimakamkan. Iya. Para sahabat sendiri masih ada yang belum percaya. Iya. Ini Rasulullah wafat atau tidak. Dalam beberapa riwayat itu Sayyidina Abu Umar misalnya mengatakan, nah, beliau ini seperti Nabi Musa dulu. Iya. Yang oleh Allah diminta menghadap selama 40 hari, 40 malam. Rasul pun begitu. Dia sedang dipanggil sebentar, nanti kembali lagi. Tidak percaya kalau Rasulullah Jadi akan masih banyak yang meninggalkan seperti mereka. tidak menerima ya bahwa Betul. Rasulullah udah wafat. Nah, disinilah dalam situasi kebingungan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah itu menengahi. Sayyidina Abu Bakar juga mengingatkan. Ada satu ayat mengatakan innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Anda pun akan wafat, akan mati, sama halnya dengan mereka. Ya. Sehingga sebagian sahabat tersentak juga dengan ayat ini, baru percaya. Nah, di tengah kesimpang siuran itulah lalu umat Islam pada saat itu memutuskan perlu segera ditetapkan siapa penggantinya. Yang lalu kemudian mereka bersepakat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali awal mulanya tidak membaiat, tapi belakangan kemudian menerima itu. Ini sudah kesepakatan umat Islam pada masa itu. Ibu, itu tadi pertanyaannya ya, sudah terjawab ya Ibu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Ibu-ibu, silahkan. Ibu pertanyaannya luar biasa. Waalaikumsalam. Saya Siti Julaiha dari IPI Jakarta Utara. Ya. Ingin bertanya Pak Ustadz, Ya. adakah wasiat Rasulullah menjelang beliau wafat? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tadi bertanya tentang pesan ya. Sekarang wasiat nih. Kira-kira wasiat dari Rasulullah yang tentunya tidak hanya bagi keluarganya atau para sahabat, tapi Untuk juga umat, untuk ya. umatnya Karena- yang harus kita Betul. tahu dan kita pahami dan kita amalkan. Ya, dalam sejarah kan kita juga mendengar gitu ya, ada beberapa mengatakan bahwa Rasulullah sebelum wafat itu bukan memikirkan dirinya, tapi Ya. mikirkan umatnya, umati. Ya. Nah, Ya. apa yang buat kita nih sebagai umat Islam? Baik, kalau kita lihat apa wasiat Nabi, Nabi tidak meninggalkan apa-apa, Bu. Semua sudah disedekahkan. Bahkan menjelang wafatnya itu, beliau minta kepada Sayyidina Ali untuk melalui Aisyah, pesannya disampaikan Ini buat keluarganya atau buat keluarganya dulu. Pesan seluruh hartanya itu supaya disedekahkan. Maka saya kira tidak benar kalau ada yang mengatakan Nabi meninggal itu dalam keadaan baju perangnya tergadaikan. Saya kira ini tidak benar. Nabi bagaimana dia masih punya hutang sementara dia mensedekahkan itu? Pasti akan didahulukan oleh Nabi untuk bayar hutang dong ya. Ya, saya kira riwayat ini tidak bisa kita terima ya. Jadi Nabi berwasiat, tapi wasiat Nabi bukan dalam bentuk harta. Wasiat Nabi itu kepada putrinya adalah yang kita ceritakan tadi, agar dia berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang diajarkan. Begitu juga kepada umatnya. Tatapan beliau ketika sudah tidak bisa lagi mengimami, ini sebenarnya mengandung pesan, dan itu ditangkap secara jelas oleh para sahabatnya agar mereka senantiasa berpegangan pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alkitab dan Sunnah. Dalam riwayat lain adalah teladani keluarga Nabi, Ahlu Baiti Rasulillah. Kenapa? Mereka inilah yang memahami betul pada masa itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Nah, kalau ini kita pedomani Al-Quran, Sunnah, keteladanan yang dicontohkan oleh keluarga Rasulullah,
Ini cukup menjadi pedoman kita. Dan itulah yang dititipkan, diwasiatkan oleh Nabi kepada kita. Begitu. Subhanallah ya, mendengar. Menitipkan keluarganya juga untuk melihat, dan juga mungkin para sahabat juga kita lihatnya bagaimana sahabat itu dekat dengan Rasulullah ya kan. Subhanallah. Memang kalau bicara mengenai menjelang wafatnya Rasulullah, tentu tidak lepas juga dengan peristiwa Haji Wada yang kita dari tadi juga belum. Nah itu Rasulullah kalau nggak salah sempat juga berkhutbah, yaitu khutbah Wada ya kalau nggak salah. Nah itu isinya apa sih? Esensi kan kalau saya tidak salah di situ kan sudah kucukupkan apa namanya, keislamannya ya, keimanannya segala macam. Nah itu kan ada satu proses tahapan-tahapan yang Rasulullah contohkan kepada kita. Nah apa kira-kira esensi yang bisa kita ambil dari khotbah itu? Ya, mungkin bisa sekaligus kesimpulan. Ya, baik. Tadi kita katakan Rasulullah wafat itu 90 atau 91 hari setelah Hajjatul Wada. Dalam Hajjatul Wada itu beliau menyampaikan khutbah yang disebut khutbah perpisahan. Khutbah Nabi itu ciri-cirinya adalah singkat, padat. Pada saat itu turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami cukupkan agama. Tapi ayat ini sebenarnya bukan ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun itu adalah dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Itu ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah yang merupakan ayat terakhir, yang menurut para ahli itu turun hanya 1 minggu atau beberapa hari menjelang beliau wafat. Nah, dalam Hajjatul Wada itu beliau menyampaikan pesan-pesan agama yang antara lain adalah, yang kalau kita baca pesan-pesan itu sesungguhnya pesan-pesan yang bersifat universal. Beliau menyampaikan jangan sampai terjadi pertumpahan darah, harta, jiwa terlalu mahal untuk dikorbankan. Ini pesan-pesan yang sangat humanistik ya. Rasulullah itu karena dia diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian di antara pesan beliau adalah agar umat menjaga persatuan. Jangan sampai melakukan pertumpahan darah. Apalagi sesama darah, jiwa terlalu mahal untuk dikorbankan karena satu persoalan yang mungkin tidak prinsipil. Tidak terlalu prinsipil. Begitu. Itu di antara pesan yang kita bisa temukan dalam khutbah wada Rasulullah. Jadi memang Rasulullah itu adalah manusia biasa. Rasulullah menjadi teladan kita karena menjelang akhir hayatnya memberikan kepada kita tuntunan agar kita tetap berpegang teguh kepada ajarannya, agar kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, kita hari ini pagi ini mendengar cerita-cerita yang mudah-mudahan itu akan menjadi teladan dan kita akan mengamalkannya karena pesan-pesan dan wasiat Rasulullah yang Rasulullah saat itu sebelum wafatnya meninggalkannya dengan kita, dan semoga kita bisa mengamalkannya dan menjadi apa ya, sebagai salah satu cambuk untuk kita menjadi lebih baik. Betul, dan yang paling penting adalah tadi dikatakan bahwa kita umat Islam ini jangan bertengkar, jangan menumpahkan darah. Persatuan umat itu nomor 1. Baik. Okay. Terima kasih banyak Bapak Maulid Salafi yang sudah hadir bersama kita, dan juga ibu-ibu dari Majelis Talim IPHI. Terima kasih, dan insya Allah kita akan hadir lagi, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Kita akan mendengarkan satu lagu lagi dari Airyo. Saya Syifa Fauzia. Saya David Halik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan
dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Aku manusia yang takut neraka. Namun aku juga pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat